Audio Jungle. Iman itu tak nampak. Yang tak nampak itu cara mengukurnya dengan yang nampak. Cinta itu tak nampak. Cara mengukur cinta dengan sesuatu yang nampak. Cinta suami ibu tak nampak. Cara mengukurnya dengan sesuatu yang nampak. Dari mana cara mengukurnya? Dari duit belanjanya. Cinta ibu itu tak nampak. Bagaimana cara mengukurnya? Dengan sesuatu yang nampak. Dengan cara dia melayani, cara dia bercakap. Nah, iman itu tak nampak. Bagaimana cara mengetahui iman? Falyukrim dhaifahu, dari cara dia memuliakan tamu. Kata falyukrim diambil dari kata karim. Karim artinya dermawan. Jadi kalau ada orang yang suka menyumbang, itu disebut dengan karim. Nabi Muhammad itu disebut dengan karim. Dan Allah maha dermawan, disebut al-karim. Makanya malam Ramadan itu Allahumma innaka afuun karim. Karena engkau sudah mengasihi kami ini, mengasihi kami ini, mengasihi kami ini, mengasihi kami ini. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu an. Jadi makna karim di situ, falyukrim dhaifahu, berilah tamu. Macam mana kita tahu orang tuan rumah ini beriman atau tak beriman? Oh, di dinding rumahnya ada kaligrafi. Bukan. Beriman atau tak beriman tuan rumah ini? Falyukrim, dari dermawannya. Tengok dulu. Kalau teh manis, itu beriman. Udah setengah jam kita, pahit mulut kita di rumah itu, apapun tak keluar. Itu tak beriman. Beriman. Cuman makna mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir di sini maksudnya kamalul iman. Bukan tidak beriman. Tidak sempurna imannya. Imannya sudah ada, cuman tak sempurna. Falyukrim, tengok macam mana dermawan dia ke tamu. Saya pergi ke Turki. Sampai di Turki itu ada anak Aceh. Waktu itu pengajian di masjid yang airportnya itu dikontrak oleh orang Malaysia. Sabiha Gocen namanya. Masjid airport Sabiha Gocen. Sabiha Gocen itu pilot perempuan pertama Turki. Namanya diabadikan. Jadi pas acara itu ada anak Aceh. Kata anak Aceh ini, ayolah Ustadz ke pondok saya. Saya bilang waktu tak sempat, tolonglah Ustadz. Ayolah, sekejap aja pun jadilah. Saya ini mondok di sini. Iyalah, datanglah kami ke pondoknya. Pondoknya itu baca kitab. Sorogan. Baca kitab duduk. Sampai di situ, dipakaikan syekh itu saya jubah. Syekh dia itu. Pakaikan jubah, didudukkan saya di kursi di atas, santri-santri di bawah. Habis itu disuruh saya ceramah pakai bahasa Arab. Anak-anak ini bisa bahasa Arab. Habis itu didudukkan saya di atas ambal, dibukakannya jeruk, dikupaskannya, disuapkannya ke mulut saya. Diambilkannya anggur, dibelahkannya, disuapkannya. Ya, saya pikir, salam, macam budak-budak awak dibuat. Begitulah mereka karim. Saya bandingkan kita bertamu di tempat-tempat kita, menyuruh minum teh pun payah. Padahal kuihnya di situ nampak kita enak-enak. Cuman kita kan segan kalau tak disuruh kan.
Awak pun tengok dalam hati kapan lah orang ini nyuruh. Dia pun tak makan, awak pun tak makan. Rupanya kalau kita bertamu ke tempat ulama-ulama yang hebat-hebat itu, rupanya Syekh Yusuf namanya. Syekh Yusuf ini murid dari Syekh Afandi. Syekh Afandi ini mursyid terbesar Naqsabandiyah di Turki, sudah meninggal. Allahumma raghfir lahu warhamhu wa'afihi. Jadi banyak yang kita ketemu di dalam hadis-hadis itu. Tak jumpa kita di dalam kitab itu penjelasannya. Baru kita jumpa waktu kita bertemu. Oh, itu arti karim itu. Itu rupanya arti karim. Kalau hanya sekedar meletakkan, belum karim. Kalau hanya sekedar menyuruh, belum karim. Sampai sebegitu karim. Ke rumah Sayyid Ahmad gitu juga. Atuknya namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi ini punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ini punya anak lagi namanya Sayyid Ahmad. Sekarang yang masih hidup. Itu kalau bertamu kita ke rumah dia. Saya pertama datang ke rumah dia. Abdul Samad, kumasakkan kau 3 ayam, ikan, kambing. Diambilkan dari piring itu, diletakkan, disuapkan ke mulut. Begitu rupanya karim. Ini kadang kita bertamu ke rumah orang, kita udah mau permisi, udah sejam kita di situ. Permisi, minumlah dulu katanya. Udah sejam di situ. Disuruhnya pula anaknya. Ucok, coba kau kejar-kejarkan ayam itu dulu. Bukan disuruhnya potong. Udah sejam gitu, tak juga ada gula, tak ada. Udah azan zuhur. Akhirnya kita izin juga lah, udah azan Pak pulang. Tunggu dulu. Pokoknya anak itu bukan disuruhnya motong, suruhnya kejar-kejarkan aja. Saya kok kejar-kejarkan dulu gitu. Karim. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau mau menengok orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Kalau diundang acara walimah anak bupati, wow, undangan acara anak gubernur, anak ketua DPRD, anak pejabat, cepat kurang cepat datang. Tapi kalau yang mengundang sepupu, saudara sekampung, tetangga, maka kalau menengok orang beriman, sempurna imannya, falyasil rahimah. Tengok macam dia, macam mana dia menyambung silaturahim ke orang-orang dekat. Biasanya, orang lebih mau mengasih duit ke orang lain daripada ke saudara. Kenapa begitu? Karena kalau ngasih ke orang lain harum semerbak. Tapi kalau ngasih ke saudara, seginilah pula. Kayaknya jarang orang mau ngasih ke saudara. Merantau jauh-jauh, yang dikasih orang lain. Pas balik ke kampung, tak meleleh Pak Ustaz. Maka kata Nabi kalau mau menengok, falyasil rahimah. Tengok silaturahim. Nenek ini rahimnya 1. Nenek ini punya anak 3. Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Berarti udah terbagi rahim jadi 3. 1 rahim, 2 rahim, 3 rahim. Punya anak. Hasan, Mahmud, Khalid. Hasan sama Mahmud sama Khalid ini asalnya dulu 1 rahim, rahim nenek. Terpecah-pecah ke rahim-rahim tadi. Maka waktu mereka duduk berkumpul sama-sama makan, sama-sama minum, acara mereka itu disebut dengan silaturahim. Tapi pas kita acara reuni sekolah, jangan bilang silaturahim alumni SMA 1. Mana pula kita silaturahim sama dia? Mana ada rahim kita? Nah, jadi udah banyak salah istilah sekarang. Apa acara? Acara silaturahim. Apa acara kalian? Acara silaturahim. Nenek kalian 1? Tidak. Terus silaturahim. Entah udah dari dulu kayak gitu nama acaranya.
Kalau tidak ada hubungan rahim, namanya ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Bapak, dengan Ustadz Apandi, dengan Ustadz Muhammadun. Ini bukan silaturahim. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Saya undang sepupu-sepupu saya. Duduk kita. Itu namanya silaturahim. Tapi kalau kita ini duduk-duduk, ini namanya ukhuwah Islamiyah. Bersaudara karena Islam. Silatnas, silaturahim nasional. Mana bisa? Aceh, Batak, Karo, Mandailing, Toba, Angkola, Melayu, Minangkabau, Melayu Jambi, Melayu Palembang, masuk Betawi, Banten, Jawa, Sunda, Kalimantan itu Dayak. Itu bukan silaturahim. Itu Bugis, Banjar, Makassar. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau dia tak Islam, Ustaz, ukhuwah watoniyah. Sama-sama satu waton. Kalau tidak satu negara, Ustaz, kita dengan orang Amerika tak Islam, ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Begitu cara memahaminya. Ya, sikit-sikit silaturahim, sikit-sikit silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Macam mana cara kita menengoknya? Tak nampak iman itu. Iman itu sesuatu yang gaib. Bagaimana caranya? Tengok. Falyaqul khairan, bercakap, au liyasmut, atau diam. Kalau mau cakap khairan, baik. Kalau tak sanggup bercakap baik, diam. Kalau mau bercakap juga zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lebih baik diam daripada banyak bercakap. Banyak cakap, banyak dosa, banyak cakap, banyak salah, banyak cakap, banyak sakit hati orang. Lebih baik diam. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim.